Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana yang tinggi, baik disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah membuat program yaitu Sekolah Siaga Bencana atau biasa disingkat SSB. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan gerakan tanah atau batuan maupun campuran keduanya dari lokasi tanah yang lebih tinggi ke rendah karena hujan deras terus-menerus, gempa bumi, dan adanya pengundulan hutan secara sembarang. Apa sih tanda-tanda tanah longsor? Pertama, adanya retakan yang berbentuk garis lurus pada tebing, tanah, atau bangunan. 2. Muncul air pada tanah secara tiba-tiba. 3. Air sumur di sekitar tebing menjadi kotor. Dan 4. Adanya longsoran batu-batu kecil. Lalu, daerah seperti apa yang rawan akan bencana tanah longsor? Pertama, daerah perbukitan dan pegunungan. Kedua, daerah dengan tanah yang labil dan mudah ambles. Ketiga, daerah yang berada di sekitar tebing yang tinggi. Sekarang sudah tahu ya daerah yang rawan akan bencana tanah longsor? Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapi bencana tanah longsor. Apa saja yang harus disiapkan sebelum tanah longsor terjadi? Pertama, pahami dan pasang rambu-rambu penyelamatan. Di antaranya, rambu titik kumpul. Titik kumpul merupakan tempat yang aman dari bencana dan mudah dicapai saat terjadinya bencana. Menentukan lokasi titik kumpul harus berada pada daerah yang aman, luas, bebas bangunan, mampu dijangkau, dan mampu menampung jumlah korban yang banyak. Lalu, apa yang dilakukan saat di titik kumpul? Nah, di titik kumpul akan dilakukan pengecekan kelengkapan jumlah siswa dan kondisi masing-masing siswa. Selain itu, dilakukan juga pertolongan pertama bagi siswa yang mengalami luka-luka ringan. Selanjutnya, rambu evakuasi. Rambu jalur evakuasi merupakan arah atau jalan menuju titik kumpul. Jalur evakuasi dipasang di tempat yang mudah dilihat, terang, berwarna hijau, dan tidak ditempel bersebelahan dengan benda-benda yang membuatnya tertutupi. Kedua, pasang lonceng bencana. Lonceng ini dipasang di depan ruang kepala sekolah dan akan dibunyikan oleh kepala sekolah saat tanah longsor terjadi. Ketiga, waspada terhadap musim penghujan. Apabila hujannya deras dan jika terdapat getaran di tanah, segera pindah ke tempat yang aman dan hindari menggunduli hutan atau menebang pohon sembarangan. Keempat, mendengarkan berita di radio ataupun televisi mengenai tanah longsor. Kelima, mengikuti perintah dari pemerintah untuk tidak membuat bangunan di daerah tanah yang miring, tidak melakukan penggalian di bukit atau tanah yang kondisinya miring, menanami daerah bukit atau tanah yang miring dengan tanaman berakar tunggang, mencatat nomor kontak pemerintah desa, camat, puskesmas, rumah sakit, koramil, dan BPBD. Siapkan kotak P3K di rumah atau di sekolah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat tanah longsor terjadi? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, apabila sedang di dalam gedung sekolah, segera keluar dan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Yang ketiga, apabila di luar gedung sekolah atau rumah, segera mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang aman atau titik kumpul.
Yang keempat, wali kelas di SD dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengamankan siswanya menuju jalur evakuasi. Setelah longsor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan langsung kembali ke rumah atau sekolah. Lalu yang kedua, perhatikan keadaan tanah sebelum melangkah. Sekarang sudah paham ya hal-hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah tanah longsor. Mari siap siaga bencana dan peduli sesama, karena kita siap untuk selamat.